Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan tentang manajemen proyek yang beranggotakan yang pertama Safitri Nurul Agustin, Rahmatulaini Wahidiyah, saya sendiri Novariana Sadal, dan Alifia Cindy, dan Nurul Alifah Putri. Pengertian manajemen proyek. Secara umum, manajemen proyek adalah suatu upaya untuk mencapai suatu tujuan dengan sumber daya seminimal mungkin. Sementara itu, proyek sendiri merupakan rencana pekerjaan dengan suatu target pencapaian tertentu yang diselesaikan dalam rentang waktu tertentu. Sedangkan secara kolektif, manajemen proyek merupakan suatu pendekatan atau metode untuk mengelola suatu proyek dengan efektif dan efisien. Sistem ini hadir sebagai perangkat untuk membantu mengelola kegiatan-kegiatan berbentuk proyek. Misalnya adalah proyek konstruksi. Tanpanya, suatu proyek akan sulit dieksekusi, baik dari segi biaya, waktu, atau bahkan kualitasnya. Selanjutnya tujuan manajemen proyek. Yang pertama menyelesaikan tepat waktu. Pada manajemen waktu ditentukan di masa yang berisi kapan suatu kegiatan harus dimulai dan kapan harus diselesaikan. Yang kedua menjaga anggaran. Dengan pengkajian anggaran tersebut akan dicari jumlah anggaran seminimal mungkin tetapi masih dapat menunjang tercapainya kriteria proyek yang telah ditentukan. Yang ketiga menjaga kualitas. Manajemen proyek juga membuat standar kualitas dari suatu proyek sehingga ia tidak dikerjakan secara seenaknya saja. Yang keempat, melancarkan proyek. Manajemen ini membantu pengerjaan proyek supaya selesai dengan lancar dan sesuai dengan rencana awal. Yang kelima, mengelola resiko. Manajemen ini berguna untuk mengantisipasi terjadinya suatu masalah atau resiko yang akan terjadi ketika kita melakukan proyek tersebut. Kemudian ada sasaran manajemen. Yang pertama, menyelesaikan dan mengembangkan proyek sesuai dengan biaya dan tenggat waktu yang telah ditentukan sekaligus dalam kualitas atau spesifikasi sesuai dengan yang telah disepakati di awal. Yang kedua, meningkatkan nama baik pelaksana proyek berdasarkan kualitas hasil proyek. Dan yang ketiga, menciptakan suasana kerja yang kondusif untuk mendukung aktivitas proyek. Yang keempat atau yang terakhir, menjaga keharmonisan antar pihak dalam proyek sehingga seluruh pihak terlibat akan memberikan yang terbaik untuk proyek.
Yang selanjutnya yakni ruang lingkup manajemen proyek. Ruang lingkup manajemen proyek ada 4, yakni waktu proyek dimulai, pendefinisian ruang lingkup proyek, perencanaan lingkup proyek, dan verifikasi proyek dan kontrol ketika proyek sedang dijalankan. Contoh manajemen proyek. Manajemen proyek memiliki beberapa contoh, diantaranya yaitu yang pertama, proyek konstruksi. Proyek konstruksi adalah proyek yang berhubungan dengan pembangunan sarana publik, seperti pembangunan bendungan, gedung, kawasan pembangkit listrik, jembatan, pabrik, jalan raya, jalan tol, dan sebagainya. Yang kedua, proyek penelitian. Proyek penelitian pada dasarnya adalah suatu proyek yang dilakukan untuk kepentingan penelitian dan pengembangan. Hasil dari penelitian tersebut nanti digunakan untuk meningkatkan kualitas dari suatu barang atau jasa, atau hanya untuk pengembangan ilmu pengetahuan saja. Yang ketiga, proyek padat modal. Proyek padat modal adalah proyek produksi besar dengan bantuan mekanik atau robot. Proyek ini disebut padat karena pada eksekusinya membutuhkan modal yang banyak. Banyaknya modal yang diperlukan membuatnya hanya bisa dilakukan oleh perusahaan besar. Yang keempat, proyek manufaktur. Proyek manufaktur adalah proyek yang melakukan rancangan untuk memproduksi suatu produk secara menyeluruh. Tingkatan manajemen proyek ada 3. Yang pertama, higher management, manajemen puncak atau tinggi. Manajemen di sini berkaitan dengan seluruh kegiatan manajemen organisasi secara luas, umum, dan menyeluruh. Manajernya merupakan manajer puncak atau top. Manajer yang bertanggung jawab atas keseluruhan manajemen organisasi. Penentuan kebijakan atau polisi umum organisasi. Biasanya manajer puncak terdiri dari para eksekutif seperti presiden, direktur, kepala cabang, dan sebagainya yang merupakan level perantara pada struktur organisasi. Yang kedua, middle management, manajemen menengah atau media. Manajemen di sini ruang lingkupnya berkaitan dengan manajemen bagian yang menjadi tanggung jawabnya. Manajer adalah manajer menengah atau media yang merupakan manajer departemen yang mengkoordinir atau membawahi beberapa seksi atau bagian dan merupakan level bawah atau teknis pada struktur organisasi. Yang ketiga, lower management, manajemen bawah atau lini. Manajemen di sini berkaitan dengan manajemen di tingkat operasional atau teknis yang berhubungan langsung dengan tenaga-tenaga operasional atau teknis. Manajernya adalah merupakan manajer operasional dan merupakan level bawah atau teknis pada struktur organisasinya. Sebagai seorang manajer ada beberapa kemampuan atau kemahiran dan orientasi yang harus dimiliki berkaitan dengan tugas, tanggung jawab, fungsi, dan peranannya dalam mencapai tujuan manajemen dan organisasi. Adapun unsur-unsur manajemen proyek, yang pertama, man atau manusia, dan yang kedua, material atau bahan-bahan, yang ketiga, mekanis atau mesin, yang keempat, money, uang, yang kelima, methods atau metode, cara atau teknologi, yang keenam, market atau pasar.
Sekian presentasi dari kelompok 3. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat dan kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.